Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angkas Aziz dari Prodi Hukum Pidana Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Ushul Fiqh, yaitu tentang definisi-definisi dalam ushul fiqh. Yang pertama adalah definisi syariat menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, syariat itu akar katanya dari syara'a yasra'u syari'atan. Yang artinya jalan yang jelas menuju sumber mata air. Sedangkan secara istilah, syariat itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, baik yang disebut secara jelas maupun pokok-pokoknya saja, untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Khalidnya, manusia dengan manusia secara umum, manusia muslim dengan manusia muslim lainnya, serta hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Lalu yang kedua, pengertian fiqh menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, fiqh itu akar katanya adalah faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya pemikiran yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syarah yang amali atau praktis dari dalil-dalil yang tafsih. Baru yang ketiga, definisi dari ushul fiqh. Ushul fiqh secara bahasa itu asal katanya ada dua hal, yaitu usul, jamak dari aslu yang artinya dasar, sedangkan fiqh yang dasar katanya adalah faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya pemikiran mendalam. Sedangkan secara istilah, usul fiqh itu adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah, di mana kaidah tersebut menuju pada penggalian hukum syarah yang amali, yang digari dari dalil-dalil yang tafsih. Baru yang keempat adalah definisi dalil menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, dalil itu asal katanya dari dalla yadullu dalalatan, yang artinya petunjuk. Sedangkan secara istilah, dalil itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk untuk menetapkan hukum syara. Lalu yang kelima adalah definisi hukum syar'i menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, hukum syar'i itu terdiri dari dua kata, yaitu hukum yang dasar katanya adalah hakama yahkumu hukman, yang artinya dasar, sedangkan syar'i atau syari'ah yaitu dasar katanya dari yasra'u syara'a syariatan, yang asal katanya itu dari jalan yang jelas atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, syariah itu adalah titah Allah yang berkaitan dengan kegiatan para mukallaf, baik itu dalam bentuk tuntutan, pilihan maupun pengondisian. Lalu yang keenam adalah ijtihad, pengertian ijtihad secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, ijtihad itu asal katanya dari jahada yajhadu ijtihadan, yang artinya adalah usaha sungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad ini adalah usaha ulama untuk menggali hukum dikarenakan tidak adanya nas yang tegas. Lalu yang ketujuh adalah definisi
Istimbat menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, istimbat ini asal katanya dari nabata yang butuh istimbatan. Artinya mengeluarkan sesuatu dari tempat tersembunyi. Sedangkan secara istilah, istimbat ini adalah proses penggalian hukum dari dalil-dalil syar'i. Lalu yang ke-8 adalah qadha. Qadha itu secara bahasa itu asal katanya dari qada yaqdi qadaan. Yang artinya putusan. Sedangkan secara istilah qada ini adalah putusan hakim terhadap perkara hukum syar'i. Lalu yang ke-9 adalah fatwa. Fatwa secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, definisi fatwa itu adalah fatwa itu asal katanya dari afta yufti fatwa, yang artinya penjelasan hukum. Sedangkan secara istilah, fatwa itu adalah pendapat yang diberikan seorang mufti kepada penanyanya. Lalu yang ke-10 adalah definisi mazhab. Mazhab adalah pendapat atau metode hukum yang diikuti oleh imam serta pengikutnya. Lalu yang ke-11 adalah iktilat. Iktilat ini adalah mengikuti pendapat ulama tanpa melihat dalilnya. Lalu muqallid. Muqallid adalah orang yang melakukan iktilat. Lalu yang ke-12 adalah definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk membimbing umat manusia. Baru yang ke-13 adalah as-sunnah. As-sunnah adalah segala bentuk percakapan, perbuatan dan ketetapan yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ke-14 adalah ijma. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama mujtahid setelah meninggalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang suatu hukum syar'i. Baru yang ke-15 adalah qiyas. Qiyas ini adalah menyamakan suatu perkara dengan perkara lain, menyamakan suatu perkara hukum dengan perkara lain dikarenakan adanya sebab yang sama. Lalu Ashab adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan meninggal pun dengan keadaan yang beriman. Baru tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman dan meninggal pun dalam keadaan beriman. Lalu yang terakhir adalah pengertian dari tabi'in. Pengertian dari tabi'in ini adalah generasi yang mengikuti para tabi'in, akan tetapi dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, tapi mengambil ilmunya dari murid-murid sahabat. Kurang lebih segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.